Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, amma ba'd. Ikhwah jamaat kajian duha di Masjid Baitur Rahim Legoso dekat SD atau sekolah Yayasan Ibnu Umar. Semoga Allah selalu memberkahi kita dalam rangka thalabul ilmi, di mana kajian kita berseri ini sudah sampai 126 ya, atau 125 sekitar itu. Silahkan lihat di channel kalau yang ingin serius murojaah berurutan. Di mana kajian ini terdiri dari 6 kitab dan kita masih di halaman 374. Kita tidak seperti membaca sirah begitu saja, kita mengkaji apa yang telah ditulis oleh Ustadz Firanda di kitabnya itu. Beliau sudah meringkas demikian rupa. Nah, kalau kita boleh ya, yang penting kita tandai ini tulisan Ustadz, ini penjelasan dari saya. Gitu. Sebelum kita masuk ke halaman 374, kita kembali sedikit ya di 373 dengan tema nomor 5, Khadijah radhiyallahu anha adalah wanita yang tegar. Ya. Ini kita sudah bahas di video sebelumnya, tapi saya ulang sedikit hadisnya karena belum disarah, dijelaskan. Ya, di hadis di halaman 373, suatu Rasulullah baru saja menerima wahyu pulang ke rumah ya, sebagai manusia biasa yang tidak pernah mengalami kejadian yang begitu dahsyat, di mana malaikat Jibril yang menampakkan dan mengajarkan Al-Quran ya, yang pertama kali ayatnya yang kita sudah maklum ya, lalu Nabi dengan terkejut ya, ketakutan turun dari Gua Hira, yang sudah umroh atau haji yang pernah berkunjung, alhamdulillah bersyukurlah antum ya bisa melihat tapak-tapak jejak Rasulullah. Lalu Nabi jumpa, laqad khasitu ala nafsi, aku mengkhawatirkan akan diriku. Seorang Nabi ya, itu wahyu pertama ya, sangat khawatir akan dirinya, wajar ya, beliau manusia. Ana basyaru mislukum yuha ilai, aku manusia seperti kamu ya. Dalam ayat lain makan, minum, berjalan di pasar dan lain-lain. Maka Khadijah sebagai istri soleha menenteramkan hati suaminya seraya berkata dengan perkataan yang indah yang terabadikan di buku-buku hadis ya, terutama buku hadis Bukhari nomor 7 ya. Apa kata Khadijah melihat suaminya pulang mungkin gemeteran, kedinginan ya, mengalami pengalaman yang tidak pernah dialami sebelumnya. Kalau waktu dibedah dadanya beliau masih kecil, beliau antara sadar dan tidak ya, begitu. Kalau ini wahyu pertama, hal yang berat ya. Lalu Khadijah sebagai istri salehah menenteramkan suaminya. Kalla absyir ya, janganlah engkau khawatir wahai Muhammad, justru bergembiralah. Absyir ini ungkapan bahasa Arab ya, para ustadz kalau kita memohon suatu, Ustaz tentang saya daurah, absyir artinya iya insyaallah. Nggak boleh diobral kata ini.
Khadijah dengan kecerdasannya, hatinya yang bersih, bisa meyakinkan, kalla absyir, ya, jangan kau khawatir, ya suamiku. Bahasanya seperti itu. Justru bergembiralah. Dari mana Khadijah tahu? Khadijah nggak dapat wahyu. Dari kebersihan hatinya dan didampingi oleh Warakah, sepupunya atau masih saudara, pendeta yang jujur, yang baca kitab-kitab lama, ya mungkin ya sering belajar, dan orangnya hikmah, penuh hikmah Khadijah. Wanita cerdas, bijaksana, kaya, cantik, ya at-tahir, yang menjaga, ya ifah, menjaga kehormatannya. Makanya julukannya at-tahirah, orang yang suci. Tidak mudah mendapat gelar itu dari kaum jahiliyah. Ya kita lihat jahiliyah hubungan dengan wanitanya aneh kan. Ada berapa itu? Ada yang pasang bendera, siapa saja boleh datang. Ada yang memilih 10 orang, nanti berzina, nanti yang paling mirip, kalau melahirkan yang paling mirip dia, itulah bapaknya. Atau dipanggilkan dukun. Seperti itulah. Tapi Khadijah jauh dari itu. Padahal belum jadi istri Nabi. Tapi turunannya turunan mulia. Bertemu di Luhai, di Kilab, ya, di Luhai bersama Nabi turunannya. Lalu di sini saya ulang ya, wallahi la yuhzikallahu abadan. Demi Allah, Allah selamanya tidak akan pernah menghinakanmu. Kok begitu yakin ya Khadijah? Ya karena mendampingi Nabi. Beliau tahu, jadi di masa jahiliyah ada karakter-karakter yang dipuji, tidak dusta, memberi makan, saling nolong-menolong. Kita lihat ya perjanjian keadaan di mana orang yang utang yang nggak dibayar lalu berdiri seorang, ya kalau nggak salah Zubair dari paman Nabi menolong, ya pedagang Yaman yang diambil barangnya tapi nggak dibayar-bayar, dijanjikan saja. Ini kebudayaan jahiliyah yang sangat bermanfaat sampai akhir kiamat. Ya termasuk ini, Khadijah bisa mendeteksi Nabi Muhammad karena memang ada kebaikan-kebaikan di masyarakat jahiliyah. Oleh sebab itu bersumpah, demi Allah. Kalau demi Allah, wallahi, baitullah, itu biasa di kalangan jahiliyah karena mereka mewarisi agama Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Biasa itu Abdullah, nama ayah Nabi, tapi syirik. Alhamdulillah, ya Rabbul Ka'bah. Ini nanti Ka'bah akan dijaga oleh Rabbnya yaitu Allah. Waktu musuh Allah mendatangi untuk menghancurkan Ka'bah. Biasa, makanya Khadijah juga biasa. Ya, fa wallahi la yuhzikallahu abadan. Ya ini kalimat tauhid ini. Ya. Apa? Semua dengan sumpah ini 2 kali ya. Demi Allah, Allah selamanya tidak akan pernah menghinakanmu. Abadan. Ya. Fa wallahi innaka latasilur rahim. Ini di halaman 373. Demi Allah, sungguh engkau adalah seorang yang biasa menyambung tali silaturahmi. Jadi ada di antara kebudayaan bangsa Arab menyambung silaturahim. Bahkan menyambungnya mereka sampai berperang antara satu suku ke suku lain. Ya, peperangan fisik, peperangan mental, peperangan syair. Ya kadang-kala satu kelompok kabilah menghina kelompok lain dengan syair-syair yang bisa membunuh. Orang Arab saking alimnya dalam syair, itu bisa kalau udah diserang sama musuhnya itu bisa mati, dia bisa mati gara-gara syair. Ya. Begitu. Dan watasdukul hadis. 1, ini urutannya, silaturahim. 2, jujur dalam berkata. Nabi Muhammad SAW tidak pernah berdusta, baik lagi bercanda, apalagi serius. Bercanda aja nggak pernah dusta. Kalau kita seriusnya aja dusta, apalagi bercandanya. Naudzubillah. Di antara kita, banyak di antara kita seriusnya bercanda,
bercandanya apalagi. Seriusnya bohong, dusta, apalagi bercandanya. Bahkan mereka berdusta, bercanda atas Allah, atas nama Allah, syariat Allah, ya, sunnah-sunnah, naudzubillah. Ya, wa tasdiqul hadis, wa tahmilul kalla, membantu orang yang tidak bisa mandiri. Ya, ada orang mandiri, belum mandiri. Ya, Rasulullah paling senang itu. Itu juga kebudayaan di jahiliyah yang terlihat baik. Dan banyak kisah-kisah. Di antaranya Luhai. Dia biasa menyediakan makanan untuk 10.000 orang. Atau ya 100.000 orang, sekitar itulah. Memberi pakaian setiap musim haji. Ya, begitu. Tapi dia juga syirik, membawa hubal. Asnam, sembahan pertama dari Syria. Jadi ada baik, ada buruknya. Yang baiknya kita akui. Sampai Aisyah juga bertanya, bagaimana dia? Dia biasa memberi makan, masak tuh sampai ya, mampu untuk ngasih makan ribuan. Kualinya besar, sampai ada yang pernah jatuh meninggal. Ya, kisah-kisah seperti itu. Membantu orang yang tidak bisa mandiri. Di kalangan Nabi Muhammad pada saat itu ada orang yang nggak bisa cari nafkah. Ya, anaknya banyak, termasuk pamannya. Rasulullah dari kecil sudah menolong pamannya Abu Thalib. Orangnya miskin tapi berani untuk menjaga Rasulullah. Oleh sebab itu Rasulullah membantu pamannya yang miskin dengan menggembala kambing, upahnya dikasih pamannya. Begitu mulianya Rasul, dari kecil sudah mulia. Wa taqsibil ma'dum, ya. Wa taqsibul ma'dum, menolong orang miskin, ya. Banyak ya orang-orang jahiliyah seperti ini. Tapi Rasul ada semua itu. Mungkin ada yang silaturahimnya bagus tapi malas ya membantu orang yang belum bisa mandiri. Menolong orang miskin bagus ya begitu. Wa taqrid dhaif. Menolong orang miskin ini biasa juga di kalangan jahiliyah. Ya, mungkin kita bisa menghadirkan syair atau kisah-kisah dari orang-orang jahiliyah sebelum masuk Islam. Wa taqrid dhaif, ya. Memuliakan tamu. Ya kita udah tahu dari zaman Ibrahim alaihissalam, kakek moyang ya kebanyakan Quraisy. Bagaimana Nabi Ibrahim begitu kedatangan malaikat menyembelih anak sapi. Ya, tanpa nanya, tanpa tahu siapa ini. Ya, husnuzon, dhaif, taumu, langsung disembelih anak sapi dan tidak disentuh. Mulai takut Ibrahim. Nah ini kakek-kakek mereka dapat cerita itu. Ya, memuliakan tamu biasa itu di kalangan bahasa orang Arab. Sampai sekarang, kalau antum diundang makan sama orang Arab, dan ya ini sering kita dapatkan pengalaman dari para asatidz yang di Madinah tinggal puluhan tahun, dan ya ikhwan atau saya pribadi pernah diundang oleh seorang syekh di Australia dari Syria, bapaknya ulama syair Syria, ya masih hidup atau enggak saya tidak tahu, sudah lama pisah. Ya nggak boleh kita makan di rumah kalau lagi mau diundang makan, perut kita kecil. Mereka ngundang pembukaannya aja, ya di setnya pembukaannya ya, pembukaannya aja openingnya itu makanan besar buat kita. Ya nanti makannya lagi. Ini mirip orang-orang Afgan juga begitu. Ya kalau itu pernah berteman dengan orang Afgan, Pakistan, semua begitu. Muslim rata-rata seperti itu. Ya memuliakan tamu. Tapi nggak usah takalluf. Artinya kalau nggak punya apa-apa ya nggak apa-apa. Ya begitu. Wa ta'inu 'ala nawaibil haqq, menolong mereka yang terkena musibah. Ya zaman sekarang kita lagi kena musibah banjir dan lain-lain. Kalau kita bisa nolong satu orang dua orang tolong. Makanya yayasan hendaknya menggalang dana untuk membantu saudara kita. Ya semampunya. Ya. Pertama silaturahim, saya perdalam karena ini penting ya. Makna silaturahim ya, yaitu
Ar-Rahim adalah para kerabat dekat, ya. Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata seperti itu. Ar-Rahim secara umum adalah dimaksudkan untuk para kerabat dekat. Antara mereka terdapat garis nasab, keturunan. Ya, jadi nggak boleh sembarangan. Oh, saya mau silaturahim ke fulan dan fulan. Ini istilah bahasa. Ini istilah bahasa Arab dan istilah syar'i. Ya, kalau yang bukan ada turunan nasab kita bilang ukhuwah Islamiyah. Saya mau ziarah ke ikhwan ini, ya begitu. Kalau itu emang nasab atau termasuk keluarga, yang saya mau silaturahim, ya begitu. Jadi ya kita gunakan talabul ilmi dalam menggunakan kata-kata istilah syar'i yang tepat. Kalau orang awam iya siapa aja silaturahim. Ya, kalau kita enggak berdasarkan ulama, ya begitu. Baik berhak mewarisi atau tidak dan sebagai mahram atau tidak, ya dia masih ada kekerabatan. Tapi ada juga menyempitkan. Menurut pendapat lain mereka adalah mahrim, para kerabat dekat yang haram dinikahi, ya begitu. Itu keluarga. Tapi pendapat yang dikuatkan di sini tulisannya menyatakan yang kuat adalah yang pertama, begitu. Dan ada penjelasan juga bahwa silaturahim yang dikatakan al-Mulla al-Qari adalah kinayah atau ungkapan atau sindiran tentang berbuat baik kepada para kerabat dekat, baik menurut garis keturunan maupun perkawinan. Ya, perkawinan misalkan antum nikah dengan istri punya kerabat, ya itu kita juga silaturahim boleh. Ya, mengantar istri kita itu bagian dari silaturahim. Ya, keluarga kita, paman, bibi, kakek, nenek, ya, yang atas, yang selevel gini, ya selevel tuh sepupu kita itu masuk di situ. Ya, banyak dalilnya. Yaitu diantara siapa yang senang untuk dilapangkan rezekinya dan diakhirkan ajalnya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Ya, ini hadis ya Sahih Bukhari, Kitabul Adab. Begitu. Ini hadis-hadis banyak sekali. Ya. Dan kita memahami ini dengan dalil kalau bisa. Kalau tidak paham atau tidak hafal ya terjemahannya saja, tapi dikasihkan ini dari Bukhari, saya nggak hafal matannya secara ya bahasa Arab, artinya saja ya mansarahu an yustalahu fi rizqi wa an yus'alahu fi asrihi fal yasil. Siapa yang senang untuk dilapangkan rezekinya ya dan lain-lain ya, umurnya dipanjangkan adalah dia menyambung, yaitu tali silaturahim. Ini hadis sahih. Ya, adalah kita amalkan kalau mampu. Yang tadi ya catatan mengenai ulama membahas tentang dipanjangkan usia itu apa. Para ulama mengangkat persoalan seputar bertambahnya umur karena silaturahim. Dan mereka memberikan jawabannya. Satu, misalnya dalam Fathul Bari disebutkan Ibnu Atin berkata, secara lahiriah di sini bertentangan dengan firman Allah. Emang ada usia sudah ditetapkan dipanjangkan, padahal ada lain. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Maka apabila telah datang ajal mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya. Suratul A'raf ayat 34. Jadi hadis ini kelihatannya bertentangan dengan ayat, bertabrakan. Maka ulama menjelaskan di sini. Pertama, ya penjelasannya, bahwasanya tambahan umur yang dimaksud adalah kinayah dari usia yang diberi berkah. Antum dikasih usia, kita dikasih usia 60, berkah. Itu maksudnya. Kalau orang rajin silaturahim, ya udah. Bukan panjang jadi 70, bukan. Ini pemahaman pertama. Kalau nggak silaturahim umurnya 60 juga. Silaturahim umurnya 60 juga, tapi berkah. Begitu maksudnya ya ulama, agar tidak tabrakan dengan ayat tadi Suratul A'raf ayat 34. Atau yang kedua, tambahan itu secara hakikat atau sungguhnya.
dan itu berkaitan dengan malaikat yang diberi tugas mengenai umur manusia. Nah, ini yang hakikat benar-benar nambah. Ya, yang disebut nambah ilmu malaikat sama ilmu Allah jelas beda. Malaikat mencatat fulan bin fulan 60 tahun. Tapi malaikat nggak tahu ilmu Allah. Ya, Allah tahu ini usia yang dicatat 60 tahun sama malaikat, tapi Allah punya perbendaharaan sendiri, ya. Karena rajin silaturahim dan Allah tahu ini rajin silaturahim, ilmu Allah mendahului semua. Ya. Maka dirubah. Ya, diwahyukan kepada malaikat untuk ditambah 100 tahun. Bukan baru itu, Allah sudah tahu sejak awal. Ya, Allah kan mengetahui yang sebelum, sedang, dan setelah yang akan datang. Ya, sebelum dan yang akan datang. Ilmu Allah meliputi itu semua. Tapi malaikat mencatatnya begitu. Ya, ulama menjelaskan. Ya, semuanya adanya berkaitan dengan malaikat yang diberi tugas mengenai umur manusia. Adapun yang ditujukan oleh ayat pertama di atas, maka hal itu berkaitan dengan ilmu Allah Ta'ala. Umpamanya dikatakan pada malaikat, sesungguhnya umur fulan adalah 100 tahun jika dia menyambung silaturahim dan 60 tahun jika ia memutuskannya. Dalam ilmu Allah telah diketahui bahwa fulan tersebut akan menyambung atau memutuskan silaturahim. Malaikat nggak tahu. Ya, Allah mah tahu. Dalam ilmu Allah telah diketahui bahwa fulan tersebut akan menyambung atau memutuskan, dan apa yang ada di dalam ilmu Allah tidak akan maju atau mundur. Nah, yang di dalam ilmu Allah itu nggak akan berubah. Ya, makanya qadarullah wa ma syaa fa'ala. Antum kesandung tanggal segini, jam segini, ya, hari ini, detik ini, itu udah di ilmu Allah semua. Kita nggak tahu. Makanya qadarullah wa ma syaa fa'ala. Allah telah mentakdirkan. Ya, jangan kalau saya nggak lewat situ, udah kesana, saya nggak kesandung tuh. Nah, itu kalau yang seperti itu bisikan syaitan. Adalah seorang berkata qadarullah wa ma syaa fa'ala. Begitu. Ayatnya sesuai dengan yamhaqullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah menghapuskan apa yang dia kehendaki dan menetapkan apa yang dia kehendaki, dan di sisinya lah terdapat ummul kitab, lauhul mahfuz. Surat Ar-Ra'd surat 13 ayat 39. Ini maksudnya begitu. Ya. Kalau kita nggak paham, ya sudah secara general aja, pokoknya silaturahim baik. Tapi karena antum thalabul ilmi, ya perlulah detail itu. Kalau ditanya mungkin sama anak, sama istri, atau sama saudara, yang apa sih maksud silaturahim manjangkan usia, ya adalah bekal sedikit begitu. Intinya sudah silaturahim aja, amalkan, ya begitu. Nah, nanti jangan jadi ukuran kita. Anda jarang silaturahim, masa umurannya panjang dari apa saudara anu rajin banget, ya silaturahim, meninggal umur 30 tahun. Ini nggak boleh. Satu, itu memang sudah ditata sama Allah, dia silaturahim apa enggak. Jangan jadi ukuran kita. Ya, banyak orang kafir, musyrik, nggak ada kata silaturahim. Bertauhid aja tidak. Ada umur 100 di Cina itu, kalau mereka makan itu urusan Allah. Ya, kalau ditanya, kamu pernah silaturahim? Apa itu? Makanan apa itu? Begitu. Silaturahim apa itu? Ya. Tapi ada kebaikan mungkin yang kita nggak tahu, yang Allah ridho mungkin dipanjangkan usia atau diharapkan taubatnya. Ya, orang kafir panjang umurnya, kadang Allah menghendaki diulur biar dia taubat. Kalau nggak taubat juga, ya sudah. Ya, sudah waktu dikasih itu panjang biar dia kenal Islam yang benar, mungkin dia kenal Islam yang buruk gitu. Itu yang pertama. Itu banyak sekali dalil-dalil dan kita nggak akan bahas di sini semua karena waktunya yang singkat. Kedua tadi, ya kita dijelaskan bahwa perlu seseorang memahami rinci, ya yang tadi itu, bahwa
eh, apa kebiasaan Nabi yang menjadikan Khadijah yakin banget bahwa suaminya tuh orang baik. Nah, ini juga hadis ini penting. Ya. Hadis ini menjadi kesaksian istri kepada suaminya dan jujur. Istri bersaksi karena melihat kehari-harian suaminya. Oleh sebab itu adalah kita baik, berbuat baik, ya, di rumah, karena istri dan anak menyaksikan kebaikan kita, keburukan kita. Ya, kalau kita di rumah 24 jam, istri kita melihat itu. Ya, apakah kita orang baik atau tidak. Dan istri juga spontan. Spontan dia bersaksi bahwa suaminya orang baik, ya, begitu. Adalah kita berbuat baik dalam rangka kebaikan kita sendiri, bukan untuk orang lain, ya, begitu. Dan yang paling penting dalam bab ini, ya, apa yang kesaksian Khadijah yang begitu jelas, tegas, dalam keadaan panik, padahal beliau sepertinya mendapat wahyu. Ini karena kebersihan hati beliau, ya, kebersihan hati seorang istri yang solehah, ya, berani berkesimpulan seperti ini secara spontan, tidak pakai pikir 2 hari sebenarnya kamu nggak apa-apa. Enggak, ini nggak ada jenjang waktu dikatakan kapan. Begitu Rasulullah datang, ya, lalu dihibur, sungguhnya Rabbmu Rabbmu tidak akan, ya, menghinakanmu, ya, bergembiralah, dan engkau orang yang rajin silaturahim, jujur dalam berkata. Nah ini, ya, jujur dalam berkata itu penting, karena itu juga dilakukan oleh kaum jahiliyah, seperti Abu Sufyan waktu ditanya Heraklius. Beliau sedang memusuhi Nabi, sedang mengejar orang-orang yang hijrah ke Heraklius, ingin dikembalikan agar bisa dibunuh dan disiksa lagi. Tapi di hadapan Heraklius justru dia jujur. Apakah Nabi ini punya keturunan bangsawan? Ya, Zul Nasabin. Apakah dia kalau perang suka menang, suka kalah? Ya, suka menang, suka. Begitu jujurnya. Dia bisa berbohong. Oh, Nabi orang hina, nggak ada. Bisa. Ya, begitu. Kata-kata dusta ini dicintai oleh siapa saja. Dulu dan sekarang, itu universal. Ya, oleh sebab itu dusta, kemarin kan kita ada kajian tuh. Dalam satu hadis dijelaskan, orang mukmin bisa dilabelkan apa saja, pengecut, bakhil, ya. Tapi orang beriman tidak bisa dilabelkan dengan kadzab, dusta, dan khianat. 2 label ini sangat jauh dari orang beriman. Kalau yang jatuh benar-benar imannya terpuruk atau memang sudah hilang imannya. Kalau orang senang berdusta, begitu. Dan hendaklah kita jujur walaupun hal itu bertentangan dengan diri kita, ya. Wah, kalau saya ngaku saya akan dihukum nih sama pimpinan saya, tapi kalau saya bohong aman nih. Sebagaimana Ka'ab bin Malik waktu ketinggalan jihad perang Tabuk, kalau nggak salah, ditanya apa alasanmu? Ya Rasulullah, aku bisa berbohong, tapi pasti Rabbmu akan membongkar semuanya. Aku jujur, aku tergiur dengan, ya, panen yang baru. Ya, ini dalam surat Taubah dan dalam Riyadhus Shalihin ada bab kitab taubat. Ya, begitu panjang sampai dia diboikot oleh Rasulullah, sampai salam aja tidak dijawab. Dunia sangat sempit bagiku pada saat itu. Aku ingin sekali Rasulullah tersenyum atau memandangku. Ya, begitu kisah-kisah Ka'ab bin Malik dalam tapi jujur dia. Yang lain ditanya, oh saya begini Rasulullah, saya sakit. Padahal enggak, itu yang bohong. Yang jujur justru diampuni dan dicatat di sejarah Quran dan hadis tentang kejujuran. Sampai orang yang beritakan, ya
engkau sudah diterima taubatnya. Langsung dibuka bajunya dikasih. Dan dia datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, karena aku diterima taubatku, aku serahkan semua hartaku atas kegembiraanku akan taubat. Rasulullah, tidak, sebagian untuk kamu dan keluargamu. Ya begitu. Kejujuran Aisyah cemburu, Aisyah pernah membandingkan dengan Khadijah, ditulis oleh Aisyah sendiri. Karena apa? Memang kejujuran itu penting. Dan Rasulullah disaksikan al-amin oleh musuhnya, apalagi istrinya. Engkau tidak pernah berkata dusta, ya. Sangat jujur dalam berkata, ya begitu. Ya, di watasdukul hadis, al-hadis. Ya, sangat jujur dalam berkata, dan itu tepat. Semua julukan, mungkin kalau istri saya ngejuluki kita banyak melencengnya karena dia ingin bela kita membabi buta. Enggak, misalkan ada yang menyerang suaminya, istri kita mungkin ya apa yang kita nggak kerjakan ya disebutin, yang penting istri suaminya selamat. Tapi Rasulullah memang Khadijah benar jujur. Beliaunya jujur dan beliau jujur dalam menilai suaminya. Ya begitu, beda ya. Hendaklah kita jujur. Dan biasa membantu orang yang tidak bisa mandiri, ya. Jujur dalam berkata. Orang bisa mandiri dari dulu kan dibantu sampai sekarang juga. Seharusnya kita melaksanakan kurang-kurangnya 5 yang dikatakan Khadijah. Ini ilmu dasar kebaikan. Ya, kalau ada orang yang belum mandiri dari kalangan saudara terutama, kita bantu, carikan kerjaan, tambah skillnya, ya begitu. Dia nggak bisa nyupir, ajarin nyupir, disekolahkan kalau kita mampu. Antum udah punya anak 3, belum ada nafkah, gimana? Saya kasih modal sedikit ya, tapi diolah yang baik untuk kamu, ya. Kita memberi pancing istilahnya daripada ikan. Ya, presiden pertama kita pernah ngomong, jangan kasih ikan, tapi kasihlah kail sehingga dia mancing, bisa mancing, begitu. Kita ajarkan skill bagi orang yang belum mandiri. Dari skill itu dia bisa mandiri, ya punya skill, jadi nggak tergantung terus dari sumbangan saudaranya dan lain-lain. Ya. Menolong orang miskin, ini biasa, ya. Rasulullah paling ya baik, terutama bulan Ramadan. Ajwadun nas fi Ramadan, sangat murah hati, ya. Kalau biasa mungkin di hari-hari biasa dia $10, 10 real, di Ramadan ditingkatkan, ya, bisa 20 dan lain-lain. Makanya agama Islam adalah agama yang mengajarkan menuntaskan kemiskinan. Kalau orang kaya di Indonesia bayar zakat mal, jujur, insya Allah tidak ada orang miskin. Tidak ada itu. Jujur ya, yang punya 100 triliun, 2,5% dari 100 triliun berapa? Jujur, ya, tidak ada yang menyembunyikan. Orang Islamnya aja, ya, begitu. Itu tuntas tuh kemiskinan. Memuliakan tamu, ya kita tahu, memuliakan tamu sudah biasa. Tadi ya disebutkan tentang Nabi Ibrahim, ya. Terus memuliakan tamu juga bagian dari keimanan seorang, ya, gitu. Dan adalah kita mengamalkan apa yang kita baca di sini semampu kita, ya. Tapi jangan takaluf. Kalau masalah ini ada catatan. Kalau memang kita punya korma 2 ya sediakan, nggak apa-apa. Ya, Aisyah pernah didatangi orang miskin, ibu-ibu miskin bersama 2 anaknya kalau nggak salah, atau 1 anak. Disuruh cari pembantunya, ART-nya cari untuk mereka. Nggak ada kecuali 2 kurma. Maka ibu ini dikasih 2 kurma. Itu Aisyah cuma punya 2 kurma atau 3 kurma ya. Pertama dikasih ibunya, kemudian kasih anaknya. Kalau salah anaknya 2, 3 kurma. Anaknya 1, ibunya 1. Anaknya makan buru-buru karena lapar. Ini tamu, orang miskin tamu lagi. Begitu
inginnya Aisyah menghormati tamu, dikasih hormat 3, cuman 3 di rumah itu. Kasih 3, anaknya makan buru-buru karena lapar, ibunya baru mau makan diminta lagi, anaknya lagi sudah minta lagi, lalu dibelah, kasih lagi, ibunya nggak makan apa-apa. Dari hadis ini ya suatu-suatu kita bisa baca dengan jelas dan syarahnya. Dari hadis ini Aisyah kagum, ya aku kagum dengan kebaikan ibu. Aisyah nggak punya anak, ya, dia baru itu melihat beliau nggak mungkin ilmu dalam keibuannya ada, tapi amalannya ya dilihat dari hadis itu. Begitu baiknya kasih sayang seorang ibu. Dia belah ya kurma yang baru dia mau makan, dikasih separuh ke anaknya, satu lagi ke anaknya. Ya, jadi orang yang durhaka pada ibu kalau kelewatan sudah melahirkan, coba ibu punya kurma yang baru mau masuk ke mulutnya, dibelah dikasih anak yang satu, yang kedua. Ya Aisyah saja kagum, padahal Aisyah orang baik, biasa memberi. Tapi Aisyah ya, sampai ngadu ke Rasulullah, Rasulullah jelaskan, ya itulah seorang ibu. Dan Allah lebih kasih sayang lagi pada hambanya. Bayangkan Allah bagaimana tidak kasih sayang, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ada orang syirik, hari-hari memaki Allah, ya kerjaannya, belanja dalam memusuhi agama Allah. Di sekitar kita di sekitarnya penasehatnya yang memusuhi Allah juga. Tapi Allah kasih rezeki, sehat, anak banyak, harta banyak, bisnisnya maju. Siapa yang sanggup? Ya, Allah nggak ada keperluan. Allah mau kasih bumi ini separuh seperti Firaun, nggak akan kurang kerajaannya. Ya di sisi Allah, Allah Ghani. Ya wa nahnu fuqara. Allah itu maha kaya dan kita miskin, kita perlu Allah. Allah tidak perlu kita. Bahkan ada hadis qudsi, andaikan seluruh manusia dari awalnya sampai akhirnya berhati-hati seperti hati yang paling mulia di antara kamu, yaitu hati Nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Semua orang hatinya kayak Nabi, kebaikannya kayak Nabi Muhammad SAW, nggak akan menambah kerajaannya. Dan andaikan satu orang dari awalnya sampai akhir hatinya busuk jahat, mungkin seperti yang paling jahat ini Firaun ya, atau ada yang lebih lagi, Allahu a'lam, itu nggak akan merugikan, merendahkan kerajaan Allah. Ya itulah Allah Rabbul Alamin yang kita sembah, ya, yang kita minta, Ar-Razzaq, begitu. Dan menolong orang miskin, memuliakan tamu, dan menolong mereka yang terkena musibah. Ini terkena musibah adalah kita galakkan di saat-saat ini akhir tahun, memang banyak musibah, tsunami, gempa bumi, ya, zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Tampak kerusakan ya di darat dan di lautan atas ulah tingkah ya manusia. Kalau ilmu sains, ilmu apa itu, ada lempengan ini. Kenapa lempengan ini setiap Desember saja? Akan ada pertanyaan. Karena ini sedang diperingati hari kelahiran anak Tuhan. Yang orang Islam ngikut-ngikut, membeo, tidak ada cemburunya sama sekali. Padahal burung bulbulnya Sulaiman cemburu karena ada raja yang menyembah matahari, Raja Sabah Yaman. Padahal jauh itu, ya, karena Allah diduakan, disyirikkan. Nah, kalau orang Islam tidak ada cemburu, ya, padahal ya, kata-kata itu bisa menghancurkan gunung, ya. Allah punya anak itu bisa menghancurkan gunung. Ini ucapan yang besar. Tapi ada yang ikut, duduk-duduk, minum-minum, tawa ketiwi, naudzubillah. Ini mayoritas, Kristen itu mayoritas di muka bumi ini. Ya, gitu. Nah, kita menjaga ya keluarga kita dari ikut berpartisipasi dalam rangka ini, tidak ikut bersama mereka. Dan orang Kristen yang benar juga gitu, kamu nggak perlu ikut perayaan kita, fokus saja sama agama kamu. Ada itu tokoh, ya, tokoh HAM di Indonesia, bagus sekali dia. Nggak udah sibuk-sibuk ucapin ini, kamu fokus saja agama kamu, kami agama kami. Mereka berani ngomong gitu, ya, salah satu tokoh politik. Ya, kita hormati orang kayak gitu.
Ya nggak usah ya, justru yang muslim ini ya gitu. Musibah ini kita tolong semampunya, kita nggak melihat agamanya, selagi kita bisa menolong, kita menolong. Apa kayak orang jatuh kita tolong. Kamu agamanya apa? Islam apa bukan? Islam. Salafi apa bukan? Gak ada nolong kayak gitu. Nolong. Ya. Mau kafir, mau musyrik. Kalau di jalan ada orang jatuh, nggak pakai ditanya agamanya, tolong. Ya, bersihkan, kasih apa yang kita mampu, antarkan pakai mobil kita atau kendaraan kita. Itu namanya orang kena musibah. Ya, lintas agama, lintas kepercayaan. Walaupun sebabnya dia mungkin habis syirik semalam, ya kita nggak tahu, itu urusan Allah. Tapi musibah yang di depan kita tolong. Ya, begitu. Ini hadis ini sudah kita cukupkan syarahnya. Ya, karena sudah 40 menit, kita masuk ke tema kita hari ini. Ya, diantara juga sebelum masuk ke tema, halaman 374, Khadijah hidupnya ya selalu dalam kesusahan, masa Nabi dalam kesusahan. Begitu Nabi senang, Khadijah sudah meninggal. Artinya Allah memuliakan Khadijah untuk mendapat kemuliaan mendampingi Rasul di akhirat. Di buminya, di dunianya Rasulullah didampingi oleh seorang Khadijah yang habis hartanya, usianya dan lain-lain untuk mengurus Rasulullah, anak-anaknya, ya bahkan habis hartanya semua, waktunya, tenaganya, dan meninggal setelah itu. Jadi Khadijah nggak pernah melihat Rasulullah mempunyai ghanimah satu rumah ini isinya emas, budak ribuan, kambing atau hewan yang kita baca sejarah nanti banyak itu. Ya, Khadijah tidak pernah. Ya, para ulama mengatakan bahwa seakan Allah Jalla Jalaluhu hendak menangguhkan segala balasan atas kebaikan dan jasa Khadijah di akhirat. Mungkin saja beliau ya radhiyallahu anhu tidak merasakannya di dunia karena Allah ya Jalla Jalaluhu telah melipat gandakan untuknya di akhirat. Pahlawan juga begitu. Betapa banyak pahlawan masih muda sudah dibunuh Belanda, Jepang. Padahal kemerdekaan. Ya, Mus'ab, sahabat juga. Ya, Mus'ab berperang dari kaya, minyak wanginya, bajunya terindah, begitu masuk Islam miskin. Ya terus miskin sampai syahid buat nutupin kepala, kakinya terbuka, nutupin kaki, kepalanya terbuka, sehingga Abdurrahman bin Auf disediakan hidangan, nangis tidak mampu memakannya. Ya kita nggak harus gitu, kalau disediain makan ya makan, walaupun ingat istri lagi nggak makan di rumah ya makan aja, kasihan tamunya yang sudah menyediakan. Kenapa akhi? Ya kok nggak dimakan? Saya udah masak nih. Anak ingat istri saya belum makan. Nah ya udah bagus ya, dibungkus saja, tapi sekarang makan. Ya begitu. Anak boleh bungkus sedikit untuk istri saya, begitu. Boleh. Ya, ada kan anak-anak dapat MBG itu, makan bergizi, dia nggak makan karena dia ingat ibunya yang belum makan. Itu mulia sekali. Sampai yang ngasih, ya udah kamu makan, nanti kami sisakan untuk ibu kamu. Ya, kalau Abdurrahman bin Auf memang nggak sanggup, benar-benar nangis, padahal Abdurrahman bin Auf kaya. Ya begitu. Kadang-kala pahlawan seperti Jenderal Sudirman, ya rahimahullah. Ya guru dari Muhammadiyah, dulu Muhammadiyah masih bagus ya. Ya guru jadi jenderal dan dia benar-benar berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Ya nggak pernah ngalamin kenikmatan merdeka. Ya baru merdeka berapa tahun meninggal. Ya padahal jasanya masya Allah. Begitu. Kadang-kala Allah menyimpan jasa-jasa yang baik bagi umat Islam untuk di akhirat nanti. Ya makanya bersabar. Baik, Khadijah radhiyallahu anha adalah seorang istri yang sangat berbakti kepada suaminya. Ini pelajaran untuk ibu-ibu, para istri hendaklah meniru jejak Khadijah radhiyallahu anha. Sirah ini dibaca bukan sekedar nostalgia, tapi dalam rangka menapaki tapak-tapak sabiqunal awwalun, ya, minal muhajirin wal ansar. Khairan nas qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum.
Ini tapak-tapak langkah jejak ya, manusia terbaik 100 tahun ya, para sahabat dan Nabi 100 tahun, tabi'in 100 tahun, tabi'in 300 tahun. Ia tidak pernah melelahkan suaminya, apalagi sampai membuat suaminya mengangkat suara ya, atau ia sendiri yang mengangkat suaranya di hadapan suaminya. Ia adalah wanita yang sabar meskipun letih dalam mendidik anak-anaknya. Coba kata-kata ini jika tidak diteruskan titik di situ dan diamalkan, sudah berkah hidup seorang istri. Jika kita baca ini kalimat ini yang ditulis oleh Ustadz, ya mungkin beliau ambil dari ulama, ya diterjemahkan. Kalau ini berhenti sini dan bubar kajian, sedang seorang itu mengamalkannya, selesai sudah. Kebaikan itu akan mengikutinya karena mengamalkan ilmu. Ya, apalagi diberi hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ya, ini hadis yang agung tentang Khadijah, di mana Khadijah diberi kemuliaan, ya, tentang hubungan Khadijah dengan Allah dan Jibril, ya. Ata Jibrilu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala, ya, Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Rasulullah, hadhihi Khadijatu qad atat ma'ha ina'un fihi idamun aw ta'amun aw syarabun. Wahai Nabi, ini Khadijah lagi datang, ya. Di tangannya dia membawa, ya, inaun, sebuah bejana, ya, fihi idamun au ta'amun au syarab, yang berisi kuah daging, ya, begitu. Tempayan berisi kuah daging atau makanan atau minuman. Jika ia telah datang, ya, fa idza hiya atatka, ya, faqra 'alaiha assalam min rabbiha wa minni. Jika Khadijah sudah datang pada kamu wahai Muhammad, ya, sampaikan salam Allah dan dariku, dari Allah dan dariku. Coba ini begitu Ruhul Amin. Ruhul Amin itu Jibril. Tidak pernah melenceng. Utusan yang jujur, Ruhul Amin itu Jibril. Kepada Rasulul Amin, Ruhul Amin Jibril kepada Rasul yang amin, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dua-duanya tidak pernah bohong, tidak pernah menyelenceng. Coba bagaimana adab Jibril waktu menyampaikan salam dari Allah dan dirinya, ya, kemudian dari dirinya. Tidak mendahului dia, yang salam dari saya dan Allah, ya, begitu. Bukan begitu akhlak Nabi, akhlak Jibril. Coba lihat, ya, faqra alaihissalam min rabbiha, salamnya untuk Khadijah dari Rabbnya, ya, wa minni, dan dari aku, begitu. Kalau kita orang ayah kita, tolong sampaikan salam ke guru kamu, ya. Kita minta lagi disampaikan salam, ya, ke orang ini dan dariku, ya. Ini orang tua kita gitu. Kita menyampaikan lagi ke orang, tolong akhi, mungkin ponakan kita, tolong ada salam buat fulan dari ayahku dan dariku, ya, begitu. Dahulukan ayah kita, bukan dari saya dan ayah saya. Urutan kadang-kala dalam urutan itu menjadikan posisi Allah dulu baru Jibril, ayah dulu baru salam juga dari saya, ya. Fulan, sampaikan salam ayah saya dan saya, ya, untuk fulan. Begitu, itu akhlak. Kalau kita baca hadis dan kita renungi, itu pasti ada fawaid atau faidah-faidah yang berguna untuk kita. Ya. Wabasirha baitin fil jannah, dan kasih kabar gembira bahwa dia akan mendapatkan rumah
Manusia cinta rumah, ya dari dulu sampai sekarang. Khadijah juga cinta rumah, ya. Min qasbi la sahaba fihi wala nasba. Ya, sampaikan ya bahwa dia akan mendapatkan rumah ya di surga yang terbuat dari mutiara, yang tidak akan ada padanya suara keras atau hiruk pikuk ataupun keletihan. Ya, ini kalau Khadijah dikabarkan beliau akan masuk surga, itu jelas ya, udah cukup bahagia itu. Ya, ma'ainun ra'at wala uzunun sami'at, ya. Karena surga nggak pernah dilihat, ya. Mungkin Nabi melihat, yang lain nggak pernah, dan nggak pernah kedengaran keindahannya, kecuali yang diberitakan di Quran, begitu. Dan nggak pernah kepikir. Kalau Khadijah diberi kabar gembira dengan masuk surga saja sudah lebih dari cukup. Tapi ini Allah melalui Jibril lebih merinci. Kalau kamu ya kita nih sebagai pegawai yayasan misalkan, yayasan akan bagi-bagi rumah. Alhamdulillah. Kalau dijelaskan fulan akan dapat rumah tipe segini, halamannya segini, ya lebih detail lagi, lebih yakin lagi. Ya. Khadijah digitukan oleh Robnya bahwa dia akan mendapat rumah di surga yang terbuat dari mutiara, sampai bahannya disebutkan. Betapa yakinnya, ya. Kalau dapat masuk surga sudah, ya general itu. Ini dikasih detail, dapat rumah. Karena ya manusia apalagi wanita, rumah itu tempat pertahanan kebahagiaannya. Kalau dia di rumah sudah gelisah, berarti dia akan keluar. Padahal rumah adalah tempat wanita yang paling indah ya secara syariat Islam. Begitu. Sudah dikasih tahu bahannya dari mutiara, dijelaskan juga tentang kondisinya. Yang tidak akan ada padanya suara keras. Nggak ada teriak-teriak anak ya. Pokoknya begitu. Tetangga ribut-ribut, tetangga lagi berantem. Ya, anjing tetangga. Di surga tuh nggak ada kan. Itu dijelaskan secara fisik rumahnya Khadijah dan secara sifat. Tenang di sana. Begitu. Tambah yakin lagi Khadijah. Tambah semangat lagi mendampingi Nabi dengan jiwa raga. Ya, harta, jiwa raga, tenaga semuanya. Ya, lelahnya terbayar. Begitu. Ataupun keletihan. Ya. Wala nasba. Wala nasba. Letihnya dibayar nanti di jannah. Khadijah nanti punya rumah yang dari mutiara, tenang ya, karena di dunia dia sering mungkin rumahnya diteror sama. Kalau di halaman sebelumnya, di halaman 374 ya, setelah diketahui bahwa Khadijah komitmen bersama suaminya yang dibenci seluruh manusia jahiliyah pada zamannya, ya. Mereka yang dahulunya saling akrab, itu coba lihat 374, akhirnya menjauhi dan mencemooh Khadijah radhiyallahu anha lantaran ia memilih beriman kepada sang suami, ya sallallahu alaihi wasallam. Para wanita pasti tahu rasanya dikucilkan oleh teman-teman dekat mereka. Sungguh bukanlah perkara yang mudah, ya begitu. Khadijah punya kisah sendiri, dia dicemooh, dikucilkan, mungkin diteror. Ngapain kamu punya suami yang aneh, beda sendiri imannya, manhajnya, ya itu nggak mudah bagi seorang istri. Tapi Khadijah bertahan, oleh sebab itu dapat balasan nanti, ya hening dari kata-kata seperti itu, diboikot sama teman-temannya, ya tidak ada lagi ya keluh kesah seperti itu. Letih mempertahankan mengurus Nabi, bekal waktu ke Ghairah Rasulullah bawa bekal. Ya, Khadijah kadang-kala datang ngasih bekal karena suaminya sedang ya, bukan betapa seperti yang ditafsirkan oleh para sufi
ya, yang tarekat-tarekat yang menyimpang. Sekarang udah nggak boleh lagi nuntut ilmu bertapa, yang datang tuh jin. Nuntut ilmu buka kitab, Quran, hadis. Ya, apalagi ada malam Lailatul Qadar yang paling tepat tuh di gunung, di goa-goa, di pinggir sungai. Nauzubillah, ini dari mana? Rasulullah juga bukan bertapa, dia sedang ya kontemplasi, termenung, ya memikirkan sekitarnya kok banyak kejahilian, kok pada nyembah batu, begitu. Bukan dia bertapa nunggu. Rasulullah nggak tahu kok akan ada Jibril ke situ. Ya, dia lihat ya, Mekah bisa dia lihat Mekah itu dari atas gunung. Ya, antum yang pernah ke Gua Hira akan kelihatan, dia kan di atas, dia posisinya di atas. Ya namanya gua tinggi, jangan lihat kok mana kenapa manusia seperti ini ya. Belum tahu wahyu lagi, tapi fitrah tauhidnya yang memanggil. Ya, seperti Khadijah belum dapat wahyu lagi dari Rasulullah, belum belajar tentang wahyu. Ya, tapi fitrah kesucian agama Ismail yang dibawa turun temurun ya didapati ya dengan hati yang bening, begitu. Karena kebenaran akan menyentuh orang-orang yang jujur, ya asidik. Rasulullah jujur, Khadijah juga jujur, ya cerdas, pandai, begitu. Dan ini balasan untuk kita siapa saja selain Khadijah jelas, tapi nggak salah kalau dengan Khadijah surga kita, wallahu a'lam. Ya berat sekali ya istri-istri kita. Kalau masuk surga aja udah bagus istri kita. Masuk jannah saja udah alhamdulillah, apalagi Allah lebihkan. Ya, hendaklah kita beramal terus ya. Para ibu, istri kita nasihatin agar membaca sirah Rasulullah ini dan niatkan untuk mengamalkan. Ya, begitu. Ada pertanyaan? Silakan Pak. Ya. 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 Saya mau tanya bahwa di tentang silaturahmi. Kebetulan dulu saya pernah kerja di satu korporat yang karyawannya itu macam ada Islam, Kristen, ada lain-lain. Nah, setelahnya pensiun kita ini, mereka itu karena dulu berteman dengan saya sangat baik waktu masih di kantor, mereka sering hadir ke rumah jika di rumah lagi Idul Fitri atau ada perayaan apapun yang sifatnya agama Islam. Ya. Nah, begitupun dia kalau misalkan ada hal-hal tertentu misalkan dia lagi kalau kayak sekarang ini ada Natalan gitu ya, dia sering kirim bingkisan di rumah, datang pun dia. Nah, bagaimana dengan kita? Artinya sifat alhamdulillahnya. Apakah jika kita berkunjung ke rumah mereka itu dinilai sebagai silaturahim? Apakah boleh atau tidak? Contoh misalkan. Itu orang Islam ya, sama Muslim. Ada yang bukan Islam juga? Ya. Teman-teman Bapak orang Islam? Teman yang lain. Agama ada juga? Ya. Oh ya. Itu kira-kira seperti apa menurut saat ini? Ya. Ya. Sebagaimana tadi didefinisikan bahwa silaturahim ada hubungan darah ya atau mahram yang nggak boleh dinikahkan, atau juga berhubungan dengan karena pernikahan ya kita silaturahim ke paman istri kita, ke kakeknya istri kita, itu silaturahim dibatasi itu. Untuk di luar itu teman kerja ya baik saling menyukai itu nggak apa-apa, tapi namanya bukan silaturahim sebutannya. Ukhuwah Islamiyah. Kalau orang Islam, ya kalau bukan orang Islam ya udah mengenang kebaikan aja. Ya hablum minanas secara umum. Mungkin sebaiknya kalau yang bukan Islam, Bapak niatkan berdakwah, jadi dapat pahala. Kalau bertemu-temu saja ya mungkin ya nggak dapat pahala, ya karena ada kan hendaklah yang memakan makanan kamu orang yang bertakwa. Atau orang yang kita ingin dakwahkan boleh. Ya misalkan makanya Bapak pasang niat
kalau mengunjungi atau dikunjungi sekurang-kurangnya ada tentang Islam, menceritakan tentang Islam, begitu. Ada ya. Karena mereka orang-orang di agama lain, kalau jumpa pasti dia ingin mengajak kita. Ayatnya ada. Ya. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ini ayat walan, dan lan ini tidak akan ridho. Ya. Walan tarda ankal yahud, orang-orang Yahudi, wan nasara, dan orang Kristen, sampai kita benar-benar ikut agama mereka. Yang Yahudi pengen ngajak dengan cara membunuh, lihat di Palestina dibunuhin dalam rangka ngajak ke agamanya, walaupun mereka sendiri nggak paham agama mereka. Kurang-kurang kita jangan Islam. Ya, ada beberapa tahun yang lalu hancurkan umat Islam di Indonesia. Andaikan tidak bisa bangun rumah ibadah, bangun bioskop murah, entertainment untuk merusak anak-anak Muslim, nggak masuk Kristen nggak apa-apa. Ini saya baca itu. Ya itu memang kerjaan mereka. Jadi kalau memang ada tamu orang Islam, bukan silaturahim, tapi ukhuwah Islamiyah, itu bagus. Tapi kalau ada orang yang kafir, orang Kristen atau Yahudi datang, kita terima. Mungkin dengan kita nggak sanggup ngomong sama mereka, tapi kita tunjukkan akhlak seorang Muslim dalam menerima tamu, sehingga dia belajar. Oh begitu ya. Banyak ada beberapa orang Kristen di Australia waktu saya tinggal di sana masuk Islam gara-gara melihat akhlak. Di sana ada garage sale. Garage sale itu barang kita nggak kita perlukan kita jual di garasi. Kita punya garasi, kita umumin di koran. Nanti mereka datang. Nah, kebetulan yang ngomongnya teman saya, ngajinya sama saya, namanya juga ada Yusuf Newman. Dia cerita, saya ada kunjungi orang Islam. Kan mereka tahunya orang Islam itu teroris, kejam, membunuh dan lain-lain. Dia datang, dia beli barang, disediain teh. Ini memang orang Islamnya jual barang, tapi dia niat berdakwah bilhal dengan tingkah laku. Akhirnya masuk Islam teman saya itu. Saya lihat kok aneh, dulu di TV saya lihat Islam teroris. Begitu saya beli, saya lihat orang Islam, jenggot orang Arab. Saya baru cuman mau beli barang, disediain teh, diajak ngobrol. Akhirnya dia nyelidiki Islam sendiri, akhirnya masuk Islam. Nah, Bapak juga gitu. Dia bilang silaturahim, ya silahkan. Tapi kita bukan silaturahim. Nggak ada hubungan darah dan lain-lain. Tapi ukhuwah Islamiyah kalau orang Islam. Kalau bukan Islam, ya kafir, Yahudi, Nasrani dan lain-lain, niatkan menerimanya dalam rangka berdakwah. Nggak harus Bapak ceramain, ngamuk dia. Woi, saya mau ngeteh di sini. Santai kenapa gitu dia. Nggak jadi ngeteh dia, Bapak ceramain buat kitab lagi. Duduk, nih teh silahkan. Ya. Tanya mungkin ada masalah Pak. Setelah kita udah sama-sama pensiun, selama pensiun gimana ini? Ada masalah enggak keluarga? Begitu. Bapak buka dengan kata-kata umum. Tapi tunjukkan, niatkan Bapak ingin berdakwah bilhal dengan tingkah laku. Ya insya Allah dapat pahala juga. Gitu. Tapi kalau sekedar melepas rindu dan lain-lain, ya wallahu alam. Yang orang kafir, ya kalau dia baik akhlaknya kita doakan. Di balik selain tampilan kita menyenangkan dia, kita berharap ya kita doakan semoga Allah mendapat hidayah. Kalau mereka salam gimana? Orang kafir datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Nggak boleh, walaik, jawabnya walaik. Ya kadang-kadang mereka melintir, di dalam hatinya kita nggak tahu kan, ya itu jangan jawab. Kalau kita beri salam orang kafir gimana? Nggak juga boleh mendahului assalamualaikum, nggak boleh. Kalau bercampur antara teman kita ada yang kafir, ada yang Kristen, ada yang Hindu dan lain-lain, ada Islam di situ, ya assalamualaikum ala manittabal huda, ya selamat sejahtera dan bagi yang ikut, ya manittabal huda, gitu. Salamnya beda Pak. Kalau assalamualaikum, ya itu berarti Muslim semua. Iya, jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi. Tapi kalau kita lihat, wah ini campur, bahkan mayoritas bukan Islam, kita bedakan salamnya, kayak gitu. Jadi insya Allah tetap dapat pahala
tergantung niatnya. Wallahu a'lam. Ada lagi pertanyaan? Sudah cukup 1 jam ya. Mungkin pelajaran kita tutup sampai halaman 373 ya, 375 ya. Jadi saya selesaikan sedikit ya. Jibril ngasih salam dan memberi kabar gembira. Jika seorang raja atau ulama tersohor mengucapkan salam kepada Anda, apa yang Anda rasakan? Nah, bayangkanlah bagaimana Allah Jalla Jalaluhu yang mengucap salamnya kepada Khadijah radhiyallahu anha. Duhai mulianya engkau wahai Khadijah. Ya kalau kita lagi duduk gini terus tahu ada orang resmi pakaiannya, Bapak dapat salam dari Pak Presiden Indonesia. Wah, kaget mungkin. Pingsan. Ya. Kalau nggak meninggal ya masih bisa dengar selanjutnya. Dan Bapak insya Allah mau dihadiahkan rumah di Pondok Indah. Pingsan lagi. Yang keduanya ini nggak bangun. Jadi berita saja tuh. Mungkin warisnya yang nerima. Kan bahagia. Itu baru penguasa Indonesia, presiden. Ini penguasa alam semesta. Yang ada ciptaannya. Ini ilmu modern ya. Boleh percaya, boleh enggak. Matahari seperti debu di satu planet yang begitu besar. Matahari kita itu seperti debu. Ya mereka makin punya ilmu dalam rangka perjalanan cahaya, itu ilmu optik. Jangan kaget dengan ilmu optik karena itu penemunya orang muslim, ulama Islam. Ya. Itu ilmu kacamata yang Bapak pakai itu dari orang Islam, itu ulama Islam yang dia di kegelapan ada cahaya masuk, lalu kamera juga dari umat Islam itu. Nah, sekarang mereka sudah katanya mengirim alat puluhan tahun yang lalu, alat itu mendeteksi cahaya. Cahaya itu paling jauh. Ada perjalanan cahaya sampai ke bumi ya ratusan tahun. Padahal kecepatan saya 1 detiknya 360.000 kilometer. 1 detik set begitu. Ini sudah kecepatan kayak gitu untuk mencapai suatu titik bintang itu cahayanya sampai ke bumi. Ada 300 tahun baru sampai ke bumi. Itu semua punya Allah. Ya, jadi kalau Allah kasih Khadijah rumah dari mutiara bahannya yang tenang, tidak ada kelelahan, mudah sekali. Bahkan orang masuk jannah terakhir aja dia diberi istana 10 kali lebih besar dari yang ada di muka bumi ini. Sampai dia bilang, wahai Rabb, engkau Rabbku, masa engkau ingin mengejekku begitu? Ya, ini benar sungguhan. Jadi betapa luasnya ya rahmat Allah dan kekayaan, dan hendaklah kita bisa menghargai hidayah yang ada pada kita. Ya, lebih dari segalanya. Lebih lagi dari nyawa kita, harta kita, dan seluruh perangkat kenikmatan dunia untuk mempertahankan hidayah kita. Demikian ya kisah yang begitu mengagumkan, hadis 1-2 ya dari Khadijah yang belum berakhir, yang masih ada tema-tema yang mengagumkan dari istri seorang Rasul, istri pertama, seorang yang begitu mencintai Rasul dan cintanya dibuktikan dengan pengorbanan ya yang tulus, yang ikhlas, sehingga membuahkan ya dapatnya surga, dapatnya salam ya, dapatnya surga, dapat salam, dan didetailkan rumahnya di jannah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.